Edi juga nih di Zoom ini. Masih dalam rangkaian spesial hari ulang tahun ke-49 Radio Sonora Jakarta dan juga tentunya Radio Sonora Network. Tadi dari pagi ya sampai baru saja sahabat Sonora sudah mengenal lebih dekat ini penyiar-penyiar Sonora Jakarta yang pasti suaranya tuh nempel di hati sahabat Sonora semuanya. Jadi kalau inget Sonora pasti wah ini suara-suaranya penyiar Sonora ini. Tadi ada Bung Edi, kemudian ada Mbak Koni, ada Mbak Susan dan juga Mas Oki. Nah, di pukul 12 ini sampai nanti pukul 14 siang, siapa lagi yang bakal bergabung di perbincangan kita pada siang hari ini sahabat Sonora? Tentunya Anda tidak asing nanti kalau mendengar suara-suara penyiar Sonora yang dulu suaranya tuh sangat kental banget, sangat lekat banget dengan Sonora dan juga pastinya Anda semuanya ingat. Sudah bergabung bersama saya pada siang hari ini. Saya yang pertama mau sapa dulu dong ini. Ada Mbak Jen. Mbak Jen selamat siang. Mbak Jen mohon maaf suaranya masih di mute. Nah, halo Yudi. Ini udah bisa terdengar suara saya Mbak Jen? Sudah, Yudi bisa dengar saya? Mas Yudi bisa mendengar suara Mbak Jen juga ya? Bisa. Bisa. Mas James juga bisa mendengar suara Mbak Jen dan juga Mas Yudi? Oke, saya bisa dengar. Nah, karena baru saja namanya sudah saya sebut semuanya sahabat Sonora, ada Mbak Jen, ada Mas James dan juga Mas Yudi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Persehat semuanya dong. Sehat-sehat. Nah, ini Mbak Jen, Mas James sama Mas Yudi, dulu kalau kebagian siaran pukul 12 siang pasti langsung keinget sama 4 huruf yang khas sama Sonora, AMKM, bener? Iya. Betul sekali. Saya udah dari Mbak Jen dulu deh. Mbak Jen, udah kangen banget sama siaran dong pastinya? Saya siaran setiap Sabtu sesudah pensiun. Tapi siaran dengan anak-anak, dengan bocah-bocah. Oh iya. Nah, tapi AMKM pastinya masih ingat juga dong Mbak Jen dengan program yang selalu dibawakan juga salah satunya pasti. Pasti ingat Yudi karena pertama siaran saya ingat itu 15 Maret 1983. Pertama siaran ya AMKM pertama jam 10 sampai jam 11. Nah, siaran sambil deg-degan karena pertama masuk hari pertama langsung siaran jam 10, tapi tandem ditemenin sama mentor saya Bung Samanta. Mbak Jen, kalau saya minta Mbak Jen buat opening AMKM lagi, deg-degan juga nggak nih kayak perasaannya waktu kembali ke pertama kali siaran? Boleh lah Mbak Jen ya? Waduh, nggak pegang kepekan loh. Nanti kalau keseleo sedikit, saya bisa ditelepon sama Pak Yos, nanti ditegur sama Mas Gerald almarhum, terus mentor saya yang satu di depan pintu studio. Selesai siaran langsung buka pintu, begini, saya catat. Tapi saya coba ya Yud. Boleh. Sahabat Sonora, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di acara AMKM Sonora. Anda meminta, kami memutar. Anda yang ingin berpartisipasi silakan bisa hubungi kami. Anda bisa sebutkan nama Anda secara lengkap, alamat lengkap Anda, nomor telepon Anda. Kemudian Anda ingin bingkiskan lagu kepada siapa, lagu pilihan Anda, siapa yang menyanyikan, sertai juga ucapannya. Begitu Bung Yudi, terus kalimatnya tinggal diputer-puter. Sebab kalau urutan kalimatnya persis sama, telepon langsung berbunyi. Menegur kita. Tapi malahan dari situ jadi semakin ini ya Mbak Jen, dia semakin terputar otaknya. Berarti habis ini saya ngomongnya gini lagi, ngomong gini. Jadi kayak membuat kita semakin kreatif ya. Iya, jadi dulu kita dibiasakan untuk bikin coret-coretan sebelum siaran. Karena kalau ada kesalahan di udara, kalau ada gap pakai bicara diulang-ulang kata-katanya pasti dapat teguran. Nah, itu cerita dari Mbak Jen, Mas James dan juga Mas Yudi. Kalau Mas James, pertama kali siaran di tahun berapa Mas James? Pertama kali siaran, kalau saya sih mulai masuk tahun 89 ya. 89 tuh mulai masuk Sonora. Seperti juga cerita dari beberapa teman-teman tadi, memang kalau di training itu cukup lama ya. Tapi memang kita harus tahu kalau untuk siaran jazz, mungkin sekarang kalau siaran-siaran seperti ini mungkin kita
flowing aja gitu ya, oh biasa gitu. Tapi kalau dulu kita harus warna sonora dulu gitu. Jadi mau nggak mau identik dulu dengan kita suaranya. Jadi nggak hanya asal nyaplok aja gitu ya, asal ngomong aja, tapi tetap warna sonora dulu yang kita harus sampaikan. Misalnya satu kata aja deh, sonora itu kita nggak bisa langsung wow itu sonora, enggak. Tapi penekanan o itu harus jelas sonora gitu. Wah itu kan satu hal yang unik ya. Jadi aku mulai siaran itu kalau nggak salah tahun 90. Dari tahun 89 baru satu tahun berikutnya bisa naik air. 89 mungkin akhir ya. Tapi artinya nah itulah secara estafet. Ya otomatis kita di training terus sampai kita bisa siaran. Dulu siaran nggak langsung kita siaran loh. Kita di record dulu, ya kan. Kalau misalnya memenuhi syarat, artikulasi, intonasi dan lain sebagainya, baru kita bisa diudarakan tapi by record, bukan live loh, bukan live. Jadi record dulu. Kalau sekarang kan langsung live gitu kan. Kalau dulu nggak gitu. Deg-degan nggak itu pertama kali record untuk di ya human ya pasti gitu ya. Jadi kan kita dengar gitu, wah ini suaraku yang direcord seperti ini ya, intonasinya, iya kan. Wah tapi ya memang ada seninya ya. Dari situ kita belajar bahwa nggak sembarangan untuk jadi penyiar dulu ya. Saya bukan diskreditkan penyiar sekarang, tapi dulu memang betul-betul ketat banget gitu ya. Pada saat kita mau siaran aja gitu, seperti itu. Kalau Mas Yudi juga bagaimana? Di tahun berapa pertama kali masuk Sonora tahun berapa? Tadi ada tahun 83 Mbak Jen, kemudian juga Mas James tahun 89. Mas Yudi? Terima kasih Mas Arya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Sonora yang ke-49. Luar biasa. Di tengah persaingan media, menurut saya Sonora sejak saya masuk tidak hanya bersaing dengan radio, tapi juga bersaing dengan TV yang pada saat itu sedang tumbuh, juga bersaing dengan media cetak, dan kondisi pada saat itu boleh dikatakan kita menjelang gonjang-ganjing politik ya. Jadi bagaimana Sonora juga bertransformasi sebagai sebuah radio yang tidak hanya memberikan hiburan berita, tapi juga fokus kepada berita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk kalau tidak salah sekitar Desember 95, Mas. Betul seperti yang dikatakan Mas James tadi, kita tidak bisa langsung siaran. Biasanya kita memang jadi reporter dulu di era saya ya. Setelah jadi reporter kita harus latihan vokal, kemudian kita direkam suaranya, rekaman suara itu yang diputar. Setelah dinilai layak beberapa waktu, barusan boleh on air begitu. Jadi cukup waktu untuk menseleksi seseorang untuk pantas atau tidak untuk bersiaran, seperti itu sih. Berarti suara on air perdana di Sonora itu di tahun 96 pertengahan kalau tidak salah. Setelah itu tadi ya melewati banyak proses gitu, akhirnya di tahun 96 itu langsung on air atau juga direkam dulu Mas Yudi? Sebelumnya sudah rekaman dulu. Iya, begitu. Nah, kalau boleh tahu, saya juga balik lagi ke Mbak Jen gitu ya. Mbak Jen, dulu kenapa sih Mbak kok langsung terbesit, saya pengen jadi penyiar, dan langsung milih Radio Sonora? Apa waktu itu yang ada di pikiran Mbak Jen, akhirnya saya mau menjadi penyiar Radio Sonora, Mbak Jen? Iya, ceritanya sih agak panjang. Saya kan tadinya guru sekolah, terus saya stop mengajar, saya agak lama di Sanggar Prativi, dan di RRI juga diajak beberapa teman di studio-studio lain untuk rekaman-rekaman sandiwara radio, iklan-iklan seperti itu. Lalu Bung Samanta, salah satu penyiar di Sonora juga yang merupakan salah satu atasan saya, sutradara saya juga di Sanggar Prativi, menanyakan apakah mau mencoba menjadi penyiar radio, karena salah satu penyiar wanita di Sonora waktu itu menikah dan harus mengikuti suaminya pindah ke Amerika. Waktu itu penyiar wanita di Sonora hanya 3, Mbak Susan, Mbak Tina, Maria Tina, dan Mbak Yuli. Nah, yang akan keluar itu Mbak Yuli. Saya ditanyakan mau nggak menggantikan Mbak Yuli. Terus saya bilang saya pikir-pikir dulu deh. Terus saya tanya juga sutradara saya di RRI, karena saya sedang mengikuti sandiwara bersama waktu itu ya, butir-butir pastir di RRI zaman dulu. Akhirnya sutradara saya bilang, gak apa-apa, kamu ikut aja ke sana, gitu, nanti ceritanya dibelokin sedikit. Nah, akhirnya saya coba menghadap pimpinan saya waktu itu,
Pak Yos Tanubrata, kemudian hari pertama langsung ditemanin siaran oleh Bung Samanta, tapi sebelumnya disuruh mendengarkan siaran Mbak Susan. Karena saya biasa sandiwara radio di Sanggatra TV, nggak terlalu sulit ya. Saya waktu awal itu sungguh-sungguh menirukan cara Mbak Susan siaran, begitu. Ya udah pokoknya jiplak aja. Berikutnya baru mendapat arahan supaya punya gaya sendiri dengan tidak meninggalkan gaya siaran Sonora. Terima kasih kepada Mas Samanta, juga kepada Mbak Susan. Begitu ya ceritanya. Berarti memang dua sosok itu yang menjadi semacam kayak ini sosok yang harus saya ikuti selama untuk masa adaptasi di Sonoranya yang Mbak Jen ya. Iya, dulu kan nggak bisa suka-suka ya, seperti James bilang, semua tuh tertata, pokoknya arahannya jelas begitu loh. Kita tinggal mengikuti, dan kita cukup mengikuti arahan, berlatih sampai kita dianggap layak, ya baru boleh siaran. Kalau memang nggak dianggap layak, ada juga beberapa dan cukup banyak yang akhirnya gagal. Walaupun sudah diterima sebagai calon penyiar, tapi setelah berlatih beberapa waktu dianggap atau dinilai tidak bisa, ya akhirnya gagal, nggak jadi penyiar di Sonora. Cukup ketat sih waktu itu ya. Jadi kayak audisi gitu ya. Beda tuntutan. Iya. Bener. Nah, Mas James juga ini, kalau tadi Mbak Jen menceritakan dari guru, kemudian juga sering mengisi suara, kemudian beralih menjadi penyiar. Mas James dulu juga memang udah berikhtiar nih, saya mau jadi penyiar radio gitu, terus langsung milih Sonora. Atau awalnya bagaimana Mas James? Tadinya sih waktu kuliah, ya kan, nggak ada kepikiran gitu, tapi sempat beberapa kali jadi MC juga di berbagai event ya. Satu kali itu ada loker ya, ada lowongan kerja di monitor. Nah, waktu itu kan atas nama Kompas kan, aku nggak tahu gitu ya. Wah ini apa nih, radio atau apa kan, nggak tahu. Nggak taunya Radio Sonora. Nah, dari situ karena mungkin biasa MC juga, aku bilang wah ini kayaknya kelihatan identik banget dan relate banget ya dengan apa yang biasa aku kerjakan gitu. Masuklah di situ. Tapi perlu diketahui ya Mas ya, wow itu namanya audisi itu ya. Jadi ada 100 lebih pelamar gitu ya. Hanya 2 yang diterima pada saat itu, aku dan Lucky gitu ya. Bingung juga gitu kan, kok bisa gitu ya. Tapi dalam artian gini ya, passion ya, setiap orang tuh hanya passion aja. Kalau kita hanya mengandalkan skill, ya kan knowledge, aku rasa sih kurang juga. Tapi passion itu penting. Nah pada saat masuk situ pun, karena aku mungkin backgroundnya biasa MC juga, anggap enteng lah, ya kan, bisa kok kayak gini kok, apa susahnya. Udah tahu intonasi, artikulasi, ternyata Mas itu no, enggak, karena memang kita harus stylenya Sonora, nggak gampang untuk stylenya Sonora pada saat itu, sehingga ada beberapa tahap yang aku harus lalui gitu, untuk bisa menjadi seorang broadcasternya si Sonora itu. Jadi kalau misalnya kita backgroundnya memang ada relate ya, misalnya mau MC apa semuanya, belum tentu kita masuk Sonora pada saat itu, dengan stylenya Sonora. Apalagi dulu Mas Pop yang kita Mas Samanta ya, Mbak Susan, cara ngomongnya saya harus jujur aja ya, ini sampai mulut monyong-monyong Mas, untuk menentukan artikulasi itu gitu. Jadi Mbak Ning mungkin tahu ya. Jadi saya pada saat di training saya bingung, ini mulut kok monyong-monyong ya, penentuan A, I, U, E sampai O itu betul-betul monyong O gitu kan. Kok sampai begini? Tadinya aku bilang sesuatu yang unik dan aneh gitu. Tapi pas sudah masuk di mic-nya Sennheiser itu, yang keluar itu tanpa mengandalkan prosesor mungkin ya, yang keluar pada saat itu memang betul-betul, wah ini suaranya yang memang betul-betul enak didengar. Nah itu Mas. Jadi penentuan artikulasi, apalagi untuk penyiar-penyiar sekarang itu penting banget. Kita nggak usah lihat mulut kita yang monyong di belakang mic, karena orang nggak ada yang lihat. Tapi yang keluar itu, sehingga pada saat itu orang bilang suara Sonora wah enak banget ya, karena mereka nggak tahu kita sampai monyong-monyong, sampai miring-miring bibirnya, tapi yang penting suara yang keluar good. Itu Mas Yudi juga merasakan hal yang sama juga, kaget di awal gitu, wah ternyata nggak segampang itu gitu, harus sampai monyong-monyong juga. Mas Yudi apa juga merasakan hal yang sama? Ya kalau cerita tentang proses rekrutmen ya, saya cukup terkejut waktu itu.
ada 200 orang pelamar di era saya, di angkatan saya. Kemudian setelah, kan ada beberapa tes, ada tes standar Kompas Gramedia ya. Kemudian dari 200 itu terseleksi hanya 30, kemudian jadi 15, dan kemudian akhirnya berdua. Saya sama Yus, itu teman seangkatan saya. Gitu. Nah, jadi saya kaget juga gitu, dari 200, 30, 15, jadi 2 orang gitu. Tadi kalau ditanya tentang mengapa memilih jalur radio sebagai hidup, sebetulnya cita-cita ini sudah muncul sejak SMP ya. Di tahun 80-an itu radio kan jadi dunianya anak muda begitu. Nah, di situ saya mencoba-coba seperti orang siaran, merekam lagu dan segala macam gitu. Nah, kemudian di bangku SMA itu, di belakang sekolah saya itu ada studio Atmajaya Palembang waktu itu, yang kemudian menjadi Radio Sonora Palembang sekarang ini. Tapi lokasinya dulu nggak di sana, di Jalan Bangau. Saya membayangkan, wah enak ya kerja di radio gitu ya. Nah, saya begitu keluar, lulus dari kampus, ada 2 pilihan sebetulnya. Jadi saya diterima di salah satu institusi pendidikan di Jakarta untuk mengajar di beberapa sekolah. Tapi pada saat yang bersamaan saya diterima di Radio Sonora. Saya ambil kesempatan ini. Menurut saya ini cita-cita yang lama saya dambakan begitu ya. Nah, untuk olah vokal dan segala macam, kebetulan di bangku SMP itu saya masuk di teater ya, dengan Putu Wijaya, Reni Jayusman dan segala macam. Dan saya menang di beberapa kompetisi baca puisi. Jadi itu modal saya sebetulnya untuk olah vokal sudah terbentuk sejak usia SMP. Seperti itu sih Mas Arya. Ya. Perjalanannya panjang, tapi ternyata dari sesuatu yang nggak terduga tadi gitu ya, yang daftar banyak gitu, tahu-tahu lolos gitu kan, pasti pengalaman didapatkan dari awal sampai kemudian ada di tengah-tengah pendengar Sahabat Sonora akhirnya ikut naik siaran juga, itu pengalamannya pasti masih banyak lagi. Mbak Jen, Mas James dan juga Mas Yudi, kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi selanjutnya ya. Kembali lagi Sahabat Sonora di perbincangan pada siang hari ini bersama para penyiar Sonora yang suaranya mungkin masih kebayang-kebayang di telinga Anda ya. Suara Mbak Jen, kemudian juga Mas James dan juga Mas Yudi. Tadi di sesi sebelumnya Mbak Jen dan juga Mas James serta Mas Yudi udah sempat cerita ya. Mbak Jen mengawali di tahun 83, kemudian juga Mas James di tahun 89 dan juga Mas Yudi di tahun 95 di Radio Sonora Jakarta ini. Perjuangannya panjang Sahabat Sonora sampai akhirnya bisa naik siaran perdananya. Tadi Mbak Jen pertama kali siaran di program AMKM ya? Iya betul. AMKM itu dari pukul 10 sampai 11 siang. Iya. Nah, saya geser ke Mas James. Masih ingat gak Mas James, program pertama yang pertama kali banget dibawakan pas lagi siaran? Mungkin kalau overall ya, semua penyiar-penyiar yang ada dimulai dari AMKM kali ya. Karena kan dulu kan Anda meminta kami memutar itu, memang kita basicnya kartu pos, nggak sekarang gitu ya, udah teknologi udah seperti ini. Nah itu uniknya pada saat itu kartu posnya kan banyak ya, Mas ya, sehingga pada saat kita siaran, saking banyaknya dan saking buat ribetnya kita, sehingga kita juluki Anda meminta kami menolak. Itu karena banyaknya gitu ya. Bayangkan aja itu di blok-blok yang ada di Sonora itu kartu pos semua. Nah kita kan diminta pimpinan untuk tetap harus antri. Jadi nggak bisa sembarangan kita main copot terus kita putarkan, nanti kesian yang udah lama gitu kan. Jadi mau nggak mau gitu. Tapi ya tetap aja kita diminta untuk tetap sortir ya, selektif banget untuk lagu-lagu. Karena pada saat itu ada lagu-lagu yang memang unik ya dan aneh, yang nggak bisa diputar gitu ya. Tapi Mas, aku sedikit aja nih Mas. Ini tadi pada saat break ini aku disapa oleh Mas Teddy. Aku harus bilang ke Mas bahwa pada saat aku masuk ke Sonora, namaku kan sebenarnya Jimmy. Aku namanya bukan James. Nah, pada saat aku masuk situ, ternyata ada operator namanya Jimmy. Jimmy walaupun bukan nama aslinya, tapi dia udah populer dengan namanya Jimmy. Nah, aku kan bingung gitu kan, lah gimana nih? Apa harus pakai Jimmy, pakai apa gitu ya? Tiba-tiba ada dari belakang itu, dari belakang tempat duduknya yang memang ya deket aku juga, ngusulin udah James saja katanya. Sampai sekarang dia yang lantik Mas, dia yang baptis namaku tuh namanya Bung Edi Dipo. Nah itu dia.
Tapi uniknya dia bilang aku James, tapi sekarang dia sebutnya Yames. Nah ini nih meledeknya gitu. Tapi ya anyway, thank you lah untuk Mas Edi karena dia juga salah satu yang mentor aku juga yang bisa aku seperti ini juga pada saat di Sonora gitu Mas. Akhirnya sahabat Sonora mengenalnya Mas James sebagai Mas Jim. Iya Mas James. Dari Jimmy jadinya Jim. Iya, karena kan dulu kan ada double ya, ada operator, ada penyiar. Otomatis kalau misalnya operatornya pas Mas Jimmy itu kan aku Jimmy kan nggak enak. Jimmy dan Jimmy menemani lewat Anda meminta kami memutarkan unik kan. Nah jadi seperti itu. Masa Jimmy 1, Jimmy 2 menemani Anda? Nah itu. Ya. Mas Yudi juga AMKM pertama kali program dibawakan ketika on air. Betul Mas, jadi mulai dari rekaman dulu dan saya waktu itu Mbak Jane yang ngasih tahu saya begitu banyak kartu pos, saya bingung itu masih baru, ini kartu pos apa itu? Itu gunungan bentuknya gitu ya, udah tinggi sekali itu gunungannya. Terus masih diikat-ikat kan, saya kan penasaran ini apa Mbak? Nah terus Mbak Jane cerita ini program AMKM, itu ada yang dari beberapa tahun yang lalu loh belum dibacakan karena semakin banyaknya animo begitu ya. Saya nggak tahu sekarang keberadaannya seperti apa begitu ya. Jadi luar biasa menurut saya program AMKM ini dan saya sempat japri semalam ke sejumlah teman saya, ke family begitu ya, teman di era SMP, SD, SMA, kantor bahkan gitu ya. Mau siaran nih, titip lagu dong AMKM. Nah berarti nama itu betul-betul melekat gitu ya di kalangan pendengar Sonora meskipun apakah dia pendengar setia ataupun bukan, nama itu udah jadi brand. Nah, karena itu saya usul supaya didaftarkan dan tidak diambil oleh pihak lain. Atau mungkin sudah didaftarkan, saya juga nggak tahu. Tapi betul sih Mas Yudi, sampai sekarang pun ketika ada orang di mana di Sonora, oh AMKM masih ada gitu. AMKM masih ada nggak sih? Jadi memang mereka ketika Sonora AMKM. Jadi memang mereka AMKM tuh dari dulu sampai sekarang tuh menjadi favoritnya pendengar, cuma memang ada perbedaan gitu ya. Kalau dulu kan pakai kartu pos, sekarang sudah kebantu sama teknologi. Ada WhatsApp, ada SMS, ada Telegram, itu agak lebih mudah. Nah, berbicara... Tapi ada dua mas. AMKM dan kontak pendengar. Betul. Kalau kontak pendengar tuh by phone. Yeah. Jadi itu yang sampai image-nya, brand image kita tuh sampai saat ini masih dikenali gitu. Sedikit cerita Mas Arya. Tentang AMKM, jadi kami pernah kumpul lah dengan beberapa penyiar dari radio lain, ada salah satu radio swasta yang ngetop lah di lingkungan anak muda, perlu sebut namanya, penyiar itu sekarang sudah jadi anggota DPR begitu ya. Nah dia sempat meledek gitu, memplesetkan nama AMKM, senggol badannya, maksud lo apa gitu. Jadi itu ya biasalah kita ketemu dengan para penyiar, ada kompetisi di antara kita, itu biasa. Nah, saya balik lagi ke Mbak Jen. Pertama kali siaran itu ya itu tadi pasti deg-degan gitu kan. Belum lagi waktu ngeliat ternyata kartu pos tumpukannya segunung gitu kan. Sempet gak sih Mbak Jen mengalami kayak, aduh, yang mana dulu nih yang harus saya lakukan? Saya harus ngomong menyapa pendengar, saya harus membuka kartu posnya juga, memilih kartu posnya juga, dan juga termasuk memilih lagunya. Gimana Mbak Jen dulu pengalamannya pertama kali siaran AMKM dengan banyak sekali yang harus diurusi pada saat itu juga? Iya, jadi setiap kartu pos yang masuk itu ada teman yang bertugas untuk menyeleksi. Nah setelah yang kartu pos untuk acara AMKM dikumpulkan, ditaruh kartu pos yang gunung-gunungan itu di dus besar, kemudian teman yang bertugas akan menyeleksi dan mengkategorikan ini untuk tanggal berapa. Kita punya laci-laci dengan tulisan tanggal-tanggal, jadi kami penyiar tinggal ambil, kami siaran tanggal berapa, ambil dari situ, siapkan lagunya. Waktu itu seperti itu, bisa disiapkan sebelum siaran karena masih kartu pos. Tapi kalau kontak pendengar itu sore jam 5 dan jam 7 malam kalau nggak salah, itu orang minta lewat telepon. Jadi harus cari lagunya saat itu juga. Jadi sedikit berolahraga. Tadi siapa penyiar yang bilang kita sambil siaran sambil cari lagu. Karena dulu kan belum ada di komputer ya lagu-lagu, kita harus cari apakah di piringan hitam, masih di kaset. Kalau di kaset bayangin sambil siaran, sambil kita ngepasin lagunya di kaset, untuk membantu operator, karena operator juga sudah sibuk kan, jadi kita sambil siaran lari cari lagu, kalau di PH ya di PH, kalau di kaset kita sambil nyiapin di kaset, begitu. Jadi dari zaman piringan hitam, kaset baru ke CD ya, dan sampai sekarang itu jadi masih melekat. Kalau saya dengar lagu,
saya suka dengar lagu, tapi begitu dengar lagu, otak saya langsung muter, itu judulnya apa, yang nyanyi siapa, CD atau PH, covernya, gambarnya apa. Jadi otak saya capek. Gitu. Nah, jadi kartu pos itu yang segunung sudah sortir, dimasukkan di kotak-kotak, penyiar tinggal ambil. Tapi nggak ada kartu pos yang kami buang. Walaupun kadang satu orang bisa kirim puluhan, nggak ada yang kami buang. Tinggal disortir, sudah gilirannya tiba, baru dimasukkan ke tanggal berapa, begitu. Perjuangan banget ya untuk satu lagu naik dari si siapa, lagunya diputarkan untuk siapa, perjuangannya ternyata prosesnya panjang ya. Ya, begitu Mas. Nah, ada cerita juga nih Mas Arya. Jadi pernah saya waktu siaran itu di zaman era Mapram gitu ya, perkenalan siswa baru. Jadi ada yang telepon, Kak tolong dong, ini permintaan kakak kelas saya, kalau misalnya tidak diputarkan besok saya dihukum. Ya dihukum aja nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi ya kita tidak bisa melayani kepentingan individu ya. Kita melayani pendengar dengan bukan untuk layanan-layanan yang seperti itu begitu. Kalau Mas Jun pengalaman menarik. Aku tambahin aja, kalau untuk MKM memang ya itu udah brand banget ya. Cuma dulu kita kalau misalnya kita udah collect misalnya kartu pos, itu lagu yang akan kita putarkan, kita cari referensinya Mas. Oke. Jadi misalnya lagu Nothing's Gonna Change My Life For You dari George Benson, ternyata dinyanyikan oleh Glenn Medeiros lagi. Kemudian juga ada beberapa lagu-lagu Beatles yang kemudian di repro lagi. Itu kita harus tahu sedikit sejarahnya. Kenapa? Jangan sampai nanti pada saat penyiar itu ngomong itu blank and then kosong gitu. Jadi bukan hanya satu lagu dari ini kami bingkiskan untuk ini, no, kita tambahin dikit-dikit lah referensinya. Itu penting banget karena apa? Ada beberapa program di Sonora juga yang pada saat itu mengupas tentang artis-artis, namanya Senja Kala Nada. Aku nggak tahu masih ada nggak ya sini. Itu jam 18 tuh. Itu yang masjid ya, Mas Jaka itu yang waktu itu yang create gitu ya. Nah, lewat acara itu kita artinya penyiar itu dibekali dengan historinya, histori dari lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi sampai dengan saat ini. Mungkin banyak ya generasi sekarang yang nggak tahu ada lagu-lagu yang sebetulnya lagu lama tapi direpro lagi yang baru mereka nggak tahu itu. Nah ini yang harus sebetulnya penyiar-penyiar sekarang tuh harus lebih dibekali yang seperti itu Mas. Gitu. Iya. Saya boleh nambahin sedikit nggak, Arya? Mas Yudi. Ya, jadi ini banyak nih. Betul seperti yang dikatakan Bung James tadi ya, referensi ya. Bung James, Bung Edi Dipo itu luar biasa referensinya begitu. Nah, saya nggak punya background pengalaman soal lagu itu, akhirnya harus belajar. Zaman dulu internet susah sekali, Mas. Jadi bagaimana kita mencari informasi itu, ya akhirnya saya berburu ke pasar buku Senen, pasar bekas Senen ya, untuk cari mungkin lagu-lagu, ada buku-buku yang referensi tentang lagu, dan ada gitu, dan itu jadi bekal gitu. Kadang-kadang saya tinggal di meja begitu, jadi kalau ada yang mau pakai silahkan gitu, karena itu diperlukan, karena itu memperkaya kita semua. Dan bekal kita untuk siaran itu ya dari media-media cetak, karena kalau mau pakai internet tuh ngantri tuh. Bahkan sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi benar untuk nyiapin siaran gitu. Waduh, ngantri banget kan. Ada newsroom pakai, kemudian teman-teman penyiar yang lain pakai gitu kan. Jadi ya bagaimana kita memanage waktu kita supaya kita punya waktu yang memadai untuk mempersiapkan siaran dengan baik, seperti itu sih. Dan saya tambahkan, kalau saya sempat melewati fase di mana itu nyusun lagu, nyusun skrip pakai mesin tik, Mas. Waduh, berapa lama itu? Bayangkan tuh. Jam 10 dari jam 8 kali ya? Betul banget. Jadi mau nggak mau nih, ketikan tangannya udah kuat-kuat semua Mas jarinya. Biasa ngetik. Ini Mbak Jen, persiapannya juga membutuhkan waktu yang lama untuk sekali siaran dalam hari itu. Iya, semua acara seperti yang James dan Yudi sampaikan tadi, program 1 jam itu menyiapkannya lebih dari 1 jam, karena kita masing-masing menyiapkan lagu yang akan diudarakan di acara yang akan kita bawakan, kecuali program tertentu dibantu oleh Mas Cip tadi ya, Mas Jaka. Tapi kebanyakan
acara yang akan kita bawakan, kita siapkan dulu lagunya sendiri. Dan materinya, jadi kepustakaannya itu ya memang harus ada. Kalau enggak nanti di udara mati kata kita. Terus zaman-zaman kita juga kan belum ada temen newsroom ya. Jadi cari materi sendiri. Oh iya. Cari materi sendiri, olah lagi, tulis lagi sendiri. Jadi siapannya lebih banyak, lebih lama dibanding waktu kita siaran. Termasuk kalau misalnya talk show, kita kan juga nggak hanya siaran kan, nggak hanya siaran entertain aja, tapi talk show Mas. Talk show itu tamu-tamunya dulu profesor, dokter, DPR itu semua. Jadi pada saat kita mau menghadapi mereka sebagai narasumber, kita harus dibekali dulu. Nah kalau kitanya bodoh, on quote ya, dalam tanda petik bodoh misalnya di atas, itu kan ketahuan banget. Artinya kita nggak ngepek gitu ya, istilah kitanya, nggak belajar dulu materi apa yang akan kita talk show pada saat itu. Jadi otomatis ya kita harus juga sedikit ya at least kita juga harus dibekali dengan yang seperti itu. Itu banyak sekali kita yang hadapi tiba-tiba ini dengan anggota DPR ini dengan ini. Apalagi saya pernah waktu itu kan talk show eksklusif dengan presiden si Pak Gus Dur pada saat itu ya. Nah itu live pada saat itu, sementara di belakang saya protokolernya tuh udah agak ribet-ribet gitu ya. Tapi pada saat itu kita harus fokus. Nah, kalau aku nggak dibekali, kalau pada saat itu nggak dibekali dengan apa yang harus kita tanyakan, itu nonsens, itu pasti kosong. Nah, itu teman-teman pada saat itu, seperti yang Mbak Jane bilang, yang Yudi bilang, kita dulu memang sebelum siaran dibekali bener-bener deh. Jadi mau sampai malam, mau sampai nggak pulang ya, dulu kita sempat nggak pulang, karena siaran sempat 24 jam sesudah tahun 98 itu sering banget kita tuh. Ya dari udah standby dari jam 10 malam, siaran itu jam 12 sampai dengan jam 6 pagi, ngantuk Mas, bodo amat, yang penting kita kadang-kadang harus semangat gitu. Itu nggak gampang itu, apalagi human ya, kita kan physically gitu ya, secara fisik pasti ada kelemahan, tapi ya untuk tugas dan kan pendengar nggak mau tahu, kita lagi capek, lagi ngapain, bodo amat gitu. Yang penting suara kita yang keluar ya. Iya, nah ini persiapannya kalau kita nggak tidur siang Mas, ya sudah, pokoknya suaranya suara ngantuk aja yang kedengeran, gitu. Berarti Mas James juga pernah kebagian siaran tengah malam juga ya? Siapa aku? Mas James ya? Hampir 20 tahun itu Mas, jadi otomatis ya, apalagi kalau misalnya ada penyiaran berhalangan, waduh, aku kurang persiapan nih, mesti ngejos, ya sorry, ada minuman khusus yang harus bikin melek kita doping gitu, ya cuma minuman biasa, maksudnya bukan minuman apa gitu. Nah tapi kan kita nggak mau tergantung seperti itu, tetap memang rest, istirahat itu penting gitu. Mbak Jin juga pernah, gimana Mas Yudi? Bung James, ingat nggak Gus Dur pernah menyebut siapa nama penyiar favorit kita? Penyiar favoritnya Gus Dur? Aku lupa. Oh, itu saya terkejut dalam wawancara itu karena Gus Dur menyebut Lucy. Oh gitu. Karena betul. Ya, karena dia sering dengar Sonora dan dia memang favorit banget dengan Lucy itu dulu. Betul. Oke, Mas Yudi, Mas Jim dan juga Mbak Jin, nanti kita bakal ngobrol lebih jauh lagi, terutama terkait pengalaman siaran, karena memang ya sahabat Sonora, kalau sekarang kita lihat siaran itu kan, memang ada mixernya, ada mic-nya pakai komputer, tapi di zaman dulu sahabat Sonora beda. Tapi output yang dikeluarkan suaranya sama seperti yang sekarang. Nanti kita dengarkan cerita lebih menariknya lagi di sesi selanjutnya. Kita break dulu. Dan juga terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung. Mas, kami tunggu ya partisipasinya di 0812-112-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music di jam kedua di perbincangan bersama Mbak Jen, Mas James, dan juga Mas Yudi. Tadi sudah ada beberapa cerita yang diceritakan. Dan juga selamat bergabung untuk sahabat Sonora. Ini kita masih di edisi mengenang pengalaman luar biasa yang udah dilewati sama Mbak Jen, sama Mas James, sama Mas Yudi. Tadi di sesi sebelumnya sahabat Sonora, Mas James juga sempat bercerita, sempat wawancara ya dengan pejabat. Betul ya Mas James ya? Iya. Itu betul. Pressure-nya gimana sih Mas James, selain memang persiapannya harus banyak, tapi kan kadang kita tuh kalau dengar nama pejabat, apalagi dari presiden gitu kan, itu tuh kayak pressure pasti ada ya, apalagi kita kan sebagai kita ini human ya, orang aja gitu ya, kita nggak usah broadcaster. Tapi karena tadi mungkin dari pagi sudah dibilang oleh Mas Edi, Mbak Susan itu ya, kita di situ di Sonora tidak hanya sebagai
announcer, nggak hanya sebagai penyiar, tapi kita juga harus turun untuk liputan, reporter maksudnya ya. Kemudian juga kita harus bisa tampil di mana-mana, dalam tanda petik adalah harus bisa nge-report dari mana itu harus bisa. Oleh karena itu, kalau misalnya sebagai penyiar sonora dulu nggak dibekali dengan kosakata, Mas, ya. Kosakata itu penting banget. Jadi perbenaran kata itu semakin banyak kita bisa improvisasi, semakin banyak juga kita bisa pada saat kita interview dengan siapapun, kata-kata itu kan muncul karena kita mempunyai perbenaran kata itu. Nah, kalau sebagai human yang tadi saya bilang, saya menghadapi pejabat, kalau pada saat kita menghadapi pejabat, kita jangan menghadapi seakan-akan dia itu wah gitu. Karena kalau dia levelnya tinggi sekali dan kita hanya sebagai orang yang agak rendah, kita nggak bisa wawancara, nggak bisa interview. Tapi pada saat itu kita jadikan si narasumber itu hanya sebagai narasumber kita. Jadi dia yang akan share ke kita, dia akan bagi ke kita tentang pengetahuan dia apa gitu. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai presiden, aku nggak bisa wawancara, Mas. Jujur aja. Jadi pada saat itu kita seakan-akan tapi sebagai reporter, walaupun kita ada wawancara eksklusif dengan Gus Dur pada saat itu ya. Saya jujur aja, di belakang itu bukan hanya protokoler, tapi juga ada yang jaga. Saya dengar ada senjata di belakang, krek gitu ya. Itu kan nakutin juga kan. Tapi ya memang itu wajar mereka untuk jaga presiden pada saat itu wajar. Tapi kitanya sekarang, apakah kita terpengaruh dengan itu gitu ya kan? Nah, jadi itulah bekal-bekal yang dibekali oleh Sonora kepada kita, insan dari Sonora pada saat itu. Contohnya aja misalnya pada saat kerusuhan Mei 98 itu awalnya saya itu di Trisakti, Mas. Jadi saya dapat order, James kamu ke sana, ini kelihatannya ada sesuatu nih di sana. Nah saya lihat mahasiswanya nih, wah mereka udah mulai cegat-cegat nih, ada truk digoyang-goyang, ya kan. Nah pada saat pagar itu diruntuhkan, didorong dan itu memang betul-betul jatuh pagarnya, patah. Itu saya udah ditarik tuh, James balik, ini bahaya katanya. Jadi udah tahu nih, karena kan saya siaran langsung pada saat itu. Dan betul, dari situlah mulai pecah. Jadi saya sempat, kan kalau kita kan radio kan hanya laporan pandangan mata gitu kan, nggak bisa visual kan. Nah di situ bayangkan, wah ini udah mulai, dan udah mulai nih aparat-aparat udah mulai masuk ke situ. Itu pertama kalinya tuh tahun 98 saya merasakan awal dari perusahaan 98 tuh dimulai dari situ. Oke. Baik, kalau Mbak Jen, pengalaman ketika wawancara, ketika live report, ya tadi seperti disampaikan Mbak Jen, deg-degan itu memang manusiawi gitu ya. Tapi Mbak Jen juga pernah mewawancarai tokoh pejabat yang bikin merinding deg-degan di awal? Nggak sampai segitunya sih ya. Wah. Biasanya saya kalau liputan itu ke Kementerian Kesehatan, Sosial, enggak yang keras-keras gitu. Acara-acara olahraga juga enggak. Tapi liputan seperti teman-teman lain juga. Karena waktu itu kan kami selain penyiar, dia juga reporter. Liputan lain juga. Liputan dini hari juga. Mulai dari jam 00 sampai jam 5 pagi. Keliling-keliling ditemenin sama Pak Driver. Dini hari apa? Peristiwa dini hari yang pernah ditemukan di waktu Mbak Jen liputan dini hari, apa yang pernah ditemukan? Karena kan kalau dini hari biasanya orang kebanyakan sudah tidur gitu ya. Tapi apakah menemukan sesuatu yang ini terbekas banget ceritanya di benak Mbak Jen? Kebakaran. Lokasinya waktu itu kami parkirnya agak jauh, terus ke lokasi kebakaran, tapi kembali ke mobil berputar lewat kuburan. Oke. Kalau misalnya situasinya tidak sedang liputan, ada hal-hal peristiwa yang sama yang bikin saya takut. Tapi ketika sudah bertugas ke lokasi yang sama, meliput peristiwa yang sama, rasa takut, rasa serem itu nggak ada. Tapi malah rasa ingin tahu, liputan demo, segala macam, nggak ada rasa takut saat itu. Tapi kalau sedang tidak meliput, sebelum saya pensiun juga ya, kalau tidak sedang meliput, ada rasa takut, nggak tahu kenapa bedanya seperti itu. Kalau Mas Yudi, gimana Mas Yudi juga? Apakah ada pernah wawancara tokoh pejabat atau meliput peristiwa-peristiwa yang bikin deg-degan, tapi diudarakan suara harus kelihatan tenang ya, nggak boleh jadi ikutan panik gitu? Ya, oke. Saya sebut saja
pangap di saat saya bertugas tahun itu. Saya pernah menembus untuk wawancara dan melakukan door stopping. Jadi door stopping itu wawancara tiba-tiba kan. Di situ saya diinjek kakinya sama pengawalnya dan kenceng gitu. Sambil ngomong tapi tidak menggerakkan mulutnya. Jadi sudah mas, bawa pergi mas. Saya senggol lagi badannya gitu. Akhirnya berhenti juga si pangapnya menjawab pertanyaan singkat gitu ya. Itu sih pengalaman yang paling membekas untuk saya begitu ya. Yang kita harus punya nyali itu untuk wawancara. Kalau peristiwa 98 itu memang sangat membekas sekali ya untuk kawan-kawan, dan bagaimana pengalaman 98 itu mentransformasi Radio Sonora menjadi sebuah juga radio berita informatif dan berusaha memberikan keterangan informasi berita yang akurat dan perlu diseleksi terlebih dahulu gitu, karena kita juga harus memperhitungkan apakah impact informasi dan berita yang akan kita sampaikan. Nah, yang paling berbekas itu, jadi kalau tadi di pagi hari Bung Edi cerita tentang pengalaman 98, Pak Nahrawi malam-malam telepon, itu saya baru sorenya kalau nggak salah datang, dan kemudian saya bermalam. Disitulah banyak sekali telepon dengan background suara di belakang tuh perempuan menangis, yang pintunya didobrak, ada orang teriak-teriak di belakangnya seperti Mas Edi ceritakan, itu terjadi gitu. Minta tolong segala macam gitu ya. Bahkan malam itu saya ditelepon sama radio BBC untuk minta siaran langsung. Saya bilang nggak mungkin, harus izin ke atasan saya terlebih dahulu. Tolong bisa nggak reportase dari lantai 5-nya aja, nggak usah keluar, karena untuk aspek keamanan ya. Nah, tapi saya nggak bisa lakukan. Juga teman-teman radio di sekitar Jakarta itu banyak yang menjapri saya waktu itu untuk minta tolong juga siaran. Wah, saya bilang nggak bisa nih, harus pakai nama PRSN di Jakarta, saya bilang gitu kan. Karena pagi harinya saya mencoba menelusuri izin sama Mas Yos waktu itu, pagi hari saya jalan kaki itu pertama naik ojek sampai di perempatan Grogol. Akhirnya jalan kaki sampai di perempatan Cengkareng. Itu cukup jauh itu sebetulnya. Tapi ya udah kebablasan gitu. Artinya nggak kerasa jalan sampai di sana. Di situ saya melihat pemandangan bagaimana orang dipukul, orangnya dibuang ke sungai, kemudian motornya diambil begitu ya. Ada beberapa perempuan baru keluar dari rumah-rumah pagi hari gitu, didampingi oleh para pemilik rumah dengan menggunakan hijab begitu ya. Saya tanya, ya ini semalam nginep di sini Pak. Jadi ini kami tolong gitu. Jadi di situ ada solidaritas dari saudara-saudara kita juga yang Muslim dan tidak memperhitungkan agamanya apa, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk menolong orang lain begitu ya. Dan itu menurut saya pengalaman yang luar biasa. Saya pernah liputan untuk memantau jalan, itu naik sampah Mas. Jadi dari perempatan Grogol sampai di perempatan Cawang ya, karena nggak ada kendaraan lagi gitu ya, karena nggak ada kendaraan lagi. Kemudian saya baru menginap, lalu saya izin sampai di Terminal Melayu, saya izin untuk pulang kembali gitu. Dan juga ada pengalaman lain, kalau Bung James itu ada di Trisakti, sementara saya lewat di jembatan pada saat aksi penembakan itu. Saya bersama driver, tiba-tiba saya namanya lupa nih Pak, drivernya yang kecil-kecil itu. Saya bilang, ayo gas, cepat, karena itu saya dengar bunyi tembakan gitu di atas mobil itu. Nah, itu yang menurut saya ya pengalaman yang seru ya. Saya juga sempat di downgrade, nggak boleh siaran seminggu karena terbawa emosi siarannya. Ya sedih gitu ya, melihat keadaan saat itu amat sedih gitu, terbawa emosi. Karena waktu itu Mas Edi punya ide yang bagus, saya lupa kalau nggak salah tuh ada doa, ada renungan malam atau apa gitu untuk saling menguatkan pendengar. Itu saya lupa tuh. Nah di situ saya kebawa emosi, saya nangis gitu, netesin air mata segala macam gitu. Dan menurut saya itu ide yang bagus waktu itu. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Arya. Pengalaman mendebarkan, tapi kalau diingat sampai sekarang tuh jadi kayak, wah, betapa kerennya saya bisa ngelewatin itu gitu ya. Tapi selain pengalaman mendebarkan, tapi pengalaman yang menyenangkan juga udah pernah pastinya Mas James. Pernah wawancara sama artis internasional? Bukan wawancara lagi Mas, di situ aku ditunjuk yang megang untuk koordinir artis-artis internasional Mas. Plus dengan artis Indonesia. Siapa aja Mas James?
Banyak banget. Ada siapa ya, Rick Price, ada Bon Jovi, ada ya dulu era-era yang dulu ya, sampai komposer Yani gitu. Itu semua tuh ya kebetulan diberi tugas oleh Sonora untuk saya handle semua artis, tapi tidak hanya artis Barat tapi juga artis Indonesia. Tapi ada satu hal yang menarik ya Mas ya. Waktu itu saya nggak tahu kalau begitu fansnya banyak banget dan itu mau bludak banget ya. Itu waktu itu saya handle Backstreet Boys Mas. Itu kan ada Nick Carter dan beberapa ini ya. Saya nggak tahu. Jadi pada saat mereka biasanya sih saya pada saat untuk ambil mereka untuk jumpa fans lah gitu ya di Sonora lantai 5 itu. Saya harus ngejemput mereka dari tempatnya, dari tempatnya mungkin hotel dan ya ada beberapa tempat lainnya bersama dengan promotornya dan manajernya. Saya nggak tahu pada saat itu memang, nah ini kekuatan radio. Jadi pada saat itu kita sounding, kita semacam promo bahwa akan kedatangan Backstreet Boys dan juga nanti mereka akan jumpa fans gitu kan. Ya sudah kita jemput lagi itu. Tahu nggak Mas? Waduh, belum masuk itu sampai jalan itu fansnya loh. Waduh. Jadi wah itu di lantai 5 ya gedung Perintis itu ya. Lobbynya udah penuh, satpamnya sampai nggak ke cover. Tapi kan mau nggak mau harus naik ke atas kan, karena kan harus wawancara juga kan di atas kan pada saat itu kan. Jadi kita harus saya nggak bisa bilang ratusan, itu ribuan loh itu pada saat itu. Jadi harus terobos itu gedung Perintis itu untuk bisa naik ke atas. Itu diblok oleh satpam untuk bisa mereka naik lift. Dan pada saat di atas itu, atas juga udah penuh itu. Aduh, saya diomelin Mas saat itu. Tapi kan saya nggak tahu gitu kan. Demikian menghipnotis banget itu pada saat itu. Jadi mungkin karena eranya itu New Kids on the Block, kemudian juga langsung dapat Backstreet Boys. Nah itu kan New Kids on the Block aja wow punya gitu pada saat itu kan. Wah itu jadi sepanjang acara itu yang tadinya kita udah rundownnya jadi hancur gitu rundownnya, karena pada saat itu tuh waduh memang nekat-nekat ya, kita nggak bisa salahkan fans ya, namanya fans pada saat itu. Nah itulah salah satu pengalaman, dan ini jadi ada saksi lah bahwa di lantai 5 itu memang tempat kita adakan jumpa fans. Itu dari artis bule sampai dengan artis Indonesia. Tapi perlu saya sampaikan cerita menariknya bahwa setiap artis bule yang saya dekati, artinya saya jemput dan lain sebagainya sepanjang perjalanan kita ngobrol apa semuanya, itu humble Mas, humble banget. Itu saya kira hanya 1-2 artis, ternyata itu overall semua artis itu memang betul-betul humble. Saya salut. Saya bukan bilang artis Indonesia seperti apa, tapi come on, became tuh jadi seperti mereka gitu. Kenapa enggak gitu? Mau yang Bon Jovi yang saya kira sombong, yang enggak, ternyata humble semua Mas. Nah ini cerita menarik yang dapat saya sampaikan, bahwa mereka walaupun sudah artis besar, tapi mereka rendah hatinya itu betul-betul mereka tunjukkan ke kita gitu Mas. Mantap. Kalau Mbak Jen juga pernah mewawancarai ada artis, entah artis luar negeri atau artis di Indonesia? Sepanjang saya siaran hampir 25 tahun, saya cuma wawancara artis 1 kali, dan itu pun bukan artis terkenal. Dia baru pertama kali bikin album, dan artisnya nggak bisa ngomong. Waduh, lah terus? Tapi untung pencipta lagunya pintar ngomong, dan kalau nggak salah James F. Sundah deh. Tapi penyanyinya saya lupa. Dan lagunya juga nggak terkenal. Jadi sepanjang saya di Sonora sebagai penyiar, 1 kali itu wawancara artis. Tapi kalau bawakan acara Indonesia Populer, sama dengan teman lain, ya ada jadwalnya bergiliran, sering. Tapi wawancara artis 1 kali aja. 1 kali, itu pun bikin deg-degan sampai kelar wawancara ya. Kayak, aduh nih kira-kira jawaban dia cukup menjawab gak ya? Iya, karena artisnya nggak bisa ngomong. Tapi untung ada James F. Sundah, kalau nggak salah betul dia. Dan dia bisa kasih keterangan banyak. Ketolong di situ. Oke. Mas ini bagaimana? Ada sosok yang pernah ditemui juga? Waktu awal tuh saya pernah menggantikan James 1 kali untuk wawancara artis bule ya. Dan itu nggak ada persiapan. James nggak bisa datang. Harus wawancara. Waduh, kaget saya yang biasa handle artis bule nih James gitu.
saya nggak ada persiapan segala macam, jadi sepanjang perjalanan itu agak terlalu formal menurut saya. Saya juga kecewa gitu karena saya tidak cukup siap gitu ya. Tapi yang di luar dugaan, saya punya pengalaman wawancara dengan Anggun C. Sasmi di salah satu hotel. Waduh, dia humble-nya luar biasa gitu. Dan ramah luar biasa. Saya kaget gitu ya. Sampai pulang itu diantar sampai di bawah sama dia gitu. Itu wah gila itu. Nah, terus saya lupa, saya wawancara artis dengan siapa, tapi dia bawa Kinan Nasution. Nah, Kinan ini idola saya sejak SMP begitu. Jadi tadinya Mas Kinannya nunggu di luar. Mas, masuk aja saya bilang gitu kan. Nah, kemudian kita wawancara bersama karena pada saat itu Mas Kinan rupanya produsernya si artis ini. Saya lupa siapa ya pada waktu itu. Bersama Lucy juga saya pernah wawancara dengan Stinky. Saya nggak tahu nih Andri Taulani inget apa enggak, mungkin udah lupa juga ya. Terus ada beberapa artis lainnya. Ada trio dulu cukup terkenal di masa muda itu, tapi saya juga udah lupa tuh namanya. Itu pengalaman-pengalaman yang bisa saya sharingkan terkait dengan wawancara dengan artis. Baik, Mas Yudi, Mas Jen, dan juga Mbak Jen. Nanti kita masih punya satu sesi lagi di sesi terakhir. Kita break dulu, kita dengarkan dulu. Ini tadi sahabat Sonora, tahukah Anda beberapa lagu yang diputar dari pukul 12 sampai ini tadi, ini adalah lagu pilihannya Mas James, Mbak Jen, dan juga Mas Yudi. Ini mudah-mudahan juga bikin juga suasana ruang siaran gitu kan, pas lagi lagu favoritnya diputer, diminta juga sama pendengar. Pastikan terus bergabung bersama kami sahabat Sonora karena perbincangan bersama Mbak Jen, Mas James, dan juga Mas Yudi masih kita sambung sampai nanti. Tetap bersama kami. Masih bersama Mbak Jen, masih bersama Mas Jimmy, dan juga masih bersama Mas Yudi. Mas Jimmy, Mas James. Nama aslinya kesebut malahan. Tapi anyway, sahabat Sonora yang kangen juga banyak loh. Mbak Jen, Mas James, dan juga Mas Yudi. Ini tadi ada dari Oriza Sativa. Selamat siang. Selamat siang Mbak Jen, Mas James, dan juga Mas Yudi. Seneng banget bisa mengenang penyiar, khususnya Mas James. Loh, ada fans Mas James. Tapi Mas James, boleh nggak sih diceritain ini? Tolong cerita, kenapa cepat meninggalkan Sonora dulu? Dulu lah, Ibu ke studio pernah kita ngobrol kalau anak Mas James yang pertama waktu masih bayi, nggak pernah dibawa ke mall katanya. Terus sekarang, wah sampai ditanya tuh sekarang anaknya udah usia berapa? Iya, thank you. Ya memang karena perkembangan broadcast yang ada, saya sih sekarang sudah di TV ya, udah cukup lama juga. Tapi artinya dari broadcast ke broadcast. Nah kalau misalnya bicara tentang tadi apa Mas? Lupa Mas. Yang ini apa namanya? Yang kenapa meninggalkan suaranya sudah kejawab? Terus yang kedua tadi anak ya. Ya. Oh ya, jadi memang berkarir di radio itu memang awalnya mungkin banyak image orang ya, wah ini kalau radio cuma gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ternyata memang kita bisa menjadikan itu satu profesi. Kenapa? Karena kita sudah mengalami semua dan sampai dengan keluarga termasuk anak. Sampai dengan saat ini memang anak tidak jauh-jauh juga dari art juga ya, dari seni. Sekarang anakku udah lama ya di luar, udah tinggal di Melbourne, udah 5 tahun. Tapi sampai sekarang dia tuh masih tadi saya bilang bahwa nanti Papa mau akan ada interview sedikit nih di Sonora. Wah senang banget. Karena dulu saya sering bawa Mas. Kenapa saya sering bawa? Jadi gini, dulu ada liputan ke puncak. Mungkin teman-teman penyiar tahu semua lah. Jadi liputan ke puncak itu kita termasuk juga report tentang traffic puncak itu. Tapi kita diberikan fasilitas Mas. Bisa nginep di villa yang ada di puncak itu gitu. Jadi misalnya sepanjang jalan kita harus report, kemudian juga sorenya, malamnya juga report mengenai keadaan sana, termasuk besoknya. Nah besok itu biasanya juga kena dengan yang namanya traffic kan, banyak tempat-tempat wisata di sana kan, tempat-tempat wisata. Nah itu kita report. Jadi nggak hanya keadaan lalu lintas di lapangan juga di jalan, tapi juga keadaan lalu lintas di puncak. Kenapa? Karena itu bisa imbasnya itu ke Jakarta juga. Jadi banyak orang yang pada saat weekend itu mereka tuh ngejosnya ke puncak misalnya gitu kan, atau ke luar kota tapi lewat puncak. Dulu belum ada tol Purbalenyi itu belum ada gitu Mas ya. Jadi kita memang sasaran poinnya adalah di puncak itu. Nah pada saat itulah kita bawa keluarga, banyak teman-teman juga
penyiar Sonora juga yang memang mau bawa keluarga. Kita nginep di sana sekaligus report, Mas. Jadi pada saat misalnya kita lagi kemana nih, lagi ke Cibodas ya kan, keluarga lagi enak makan apa makannya, kita sambil report aja gitu, sambil report. Jadi uniknya memang ya itu, karena memang jiwa reportase tuh nggak pernah hilang, Mas. Dimanapun kita ada itu, wah ini nggak bawa hati nih. Handphone lagi. Jadi kemanapun, misalnya event-event apa ya yang tanpa kita sadari, mau nggak mau, gue mau lapor tentang ini. Lo di mana? Oh di sini gini. Oh iya nggak apa-apa deh. Padahal nggak dalam tugas, tapi jiwa reporternya itu tetap ada karena memang kita dibekali dari pimpinan langsung gitu ya. Dari Mas Yos, dari Mbak Susan, semuanya pokoknya di mana kita berada, apa yang menjadi value, news juga bagi kita, lapor aja katanya, gitu. Jadi terbiasa gitu, Mas. Itu uniknya. Baik. Ini juga ada dari Lodwig, masih nunggu Mbak Jen. Akhirnya Mbak Jen on air juga. Mbak Jen ini fans-fansnya juga udah pada ngantri nih Mbak Jen. Wah, banyak. Kemudian juga ini ada, wah Mas Yudi, ini dulu juga pernah dengerin siarannya Mas Yudi, tapi terus habis itu lama nggak denger lagi, akhirnya ketemu lagi sama suara Mas Yudi. Selamat ulang tahun Sonora dari Bapak Putra, terima kasih. Kemudian juga, nah berbicara soal pendengar, dulu kan radio, pokoknya kalau radio itu identiknya ya udah suara aja, nggak kebayang tuh muka penyiarnya kayak gimana. Ini tadi baru ada beberapa yang nyari, ada Mas James, ada Mbak dan juga Mas Yudi. Saya dari Mbak Jen dulu. Mbak Jen, kehitung nggak dulu yang ngefans sama Mbak Jen berapa orang? Mungkin sedikit, mungkin banyak ya, tapi bervariasi ya. Fansnya ada yang dari ABG sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Saya pernah dapat surat, belum lama saya mulai siaran, pernah dapat surat dari cowok, kayaknya sih cowoknya masih muda deh. Antara lain dia tanya, usia saya berapa? Saya teenagers, dewasa, ibu-ibu, atau oma-oma, begitu. Jadi zaman dulu, fans itu biasanya, kalau ke saya nggak telepon, biasanya tulis surat. Waduh. Karena dulu kan dia nggak tahu muka kita, dia cuma tahu suara kita. Jadi dia tanya umurnya berapa, karena dia nggak bisa duga-duga. Ada juga fans ABG cowok, dia cari saya pikir kenapa gitu kan, mau kenalan atau gimana. Pas udah ketemu, cuma bilang, ini Mbak Jen, iya. Terus dia bawain kacang yang di plastik itu loh Mas. Udah. Cuma mau kenalan aja katanya, udah terus dia kasih bawain kacang. Ada juga pokoknya banyak yang ngefans kalau ketemu itu padahal baru pernah ketemu, tapi mungkin di udara sudah sering dengar Sonora, tapi kalau berkunjung ke Sonora ketemu kami nih kru Sonora khususnya penyiar seperti kenal sudah lama betul dan sering bawa buah tangan. Seperti itu. Tapi kami senang ketemu penggemar bukan karena suka dibawain oleh-oleh, walaupun senang juga sih. Senangnya ya karena ketemu dan akhirnya ada yang bisa jadi sahabat. Seperti itu, Haria. Pernah balesin suratnya juga Mbak Jen? Pernah. Tapi jawabnya yang bersifat umum-umum aja. Kalau yang bersifat pribadi enggak. Enggak gitu ya. Di luar, kalau yang pribadi di luar Mas. Terlalu terbuka, jadi nggak seru lagi Mas. Gitu. Udah kayak artis ya berarti ya. Penyiar tuh udah kayak artis. Semi artis. Kalau yang model James ya, minta foto ya James. Aduh, udah lupa Mbak itu kayaknya. Foto-foto di album banyak udah lupa. Mas Jen ini sering, katanya Mbak Jen sering diajak minta foto juga. Ya cukup. Nggak enak bilang di sini, nanti nggak enak dengan komandan kita, Mas Edi. Nanti itu kita chat aja ya. Kita chat aja lah. Mas Yudi gimana ini? Fans sering dikasih sesuatu sama pendengar, diminta foto, surat juga mungkin. Wah kalau fans tuh Bung James lah dan Bung Didipuk lah ya. Ada lagi Bung Robert gitu ya, suaranya bapaan sekali, menenangkan begitu ya. Kalau saya tuh saya nggak berani menyebutnya fans gitu ya, tapi lemparan akhirnya padahal ini lemparan jumlah fans. Oh iya, saya nggak berani menyebutnya sebagai fans. Hanya setelah beberapa tahun saya keluar tuh masih ada beberapa pendengar yang salam ya buat Bung Yudi, nggak tahu di mana begitu.
Ada teman-teman Sonora yang kasih tahu begitu ya. Nah, menurut saya itu pendengar setianya Sonora lah, bukan fans saya begitu ya. Tapi ada pengalaman menarik. Jadi malam-malam saya pernah ditelepon sama anak kecil usia 2 SMP. Dia nangis. Dia yatim piatu. Dan menganggap saya selama ini sebagai bapaknya, virtual begitu ya, bapak online. Nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi nggak pernah ketemu dengan anak ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau cerita pengalaman saya setelah meliput peristiwa Mei. Itu banyak sekali hadiah dari para pendengar, dan beberapa itu ingin ketemu dengan saya begitu. Ada keluarga kecil yang punya usaha konveksi. Kayak masih balita, dibawa 2 orang, siang-siang datang dia bawa hadiah training pack ya, baju olahraga itu. Dia tanya sebelumnya, kru Sonora ada berapa? Dia bilang, ada sekian Pak. Oke, lalu dia datang hanya untuk menyerahkan itu sebagai ungkapan terima kasih karena selama ini memberikan informasi. Juga ada salah satu restoran di dekat Museum Fathahillah, itu memberikan voucher makan untuk 15 orang gitu. Saya juga kaget. Jadi dia mengucapkan terima kasih karena menurut dia saya pernah memberitakan situasi di situ. Jadi dia dari rumah tuh selalu berpikiran, oh aman, masih aman restorannya. Oh masih aman restorannya. Seperti itu gitu. Nah itu sih yang bisa saya ceritakan tentang pendengar ya. Kalau menyebut fans ya itu wilayahnya Bung James dan Bung Edi Dipo lah. Udah lupa nih kayaknya, udah lupa kita. Mas James belum cerita loh, dari tadi cuma bilang adalah ada sekian gitu. Ini sampai dapat buah tangan, ada yang menganggap sebagai bapak virtual, kemudian juga Mbak Jen tadi juga dapat surat gitu kan, dan juga buah tangan lainnya. Mas James gimana? Soalnya dari Mbak Jen dan juga Mas Yudi katanya raja fans loh ini. Enggak lah Mas. Sebetulnya gini ya, kalau penyiar memang nggak lepas dari, kalau dulu Sonora memang nggak lepas dari suara ya Mas ya. Kan suara itu kan ada yang bass, bariton, ada yang tenor, mungkin bariton ke tenor. Tapi kalau yang Sonora itu lebih ke bariton ke bass ya, bariton ke bass. Jadi pada saat banyak kan orang kan jatuh cinta dengan suara ya Mas ya. Iya. Iya kan, betul kan. Nah kalau untuk laki-laki mungkin seperti itu. Nah kalau untuk fans ya semua pasti fansnya banyak lah. Tapi dalam seperti yang tadi Yudi dan juga Mbak Jane sampaikan, sebetulnya buat tangan yang kita terima tuh bukan sesuatu yang bagi kita bukan sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi itu satu bentuk reward ya, penghargaan mereka ke kita bahwa kita sudah bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Kenapa saya bilang gitu? Waktu kerusuhan 98 itu betul-betul mereka tuh merasakan manfaatnya, di mana Sonora pada saat itu menjadi satu-satunya media. Kalau radio biasa kan relate ya, biasa konotasinya adalah sesuatu yang hahaha hihi gitu ya. Tapi pada saat itu kerusuhan 98 betul-betul dimaknai dengan kita bisa memberikan informasi yang betul-betul update dan juga informasi yang dibutuhkan pada saat itu. Betul apa yang dikatakan, bagaimana para pendengar kita yang sedang berada di rumah, yang sedang ketakutan, ya kan, banyak pernikahan yang dibatalkan, banyak sekolah yang dibatalkan, semua activity itu, semua kegiatan itu dibatalkan semua, sehingga mereka cuma rekomen, kalau mau dengar tentang perusahaan ini aktif atau tidak, dengar Sonora. Jadi seperti yang Mas Edi sampaikan tadi pagi, bahwa itu namanya facsimile itu berpuluh-puluh roll, mungkin beratus roll yang kita terima, itu pembatalan macam-macam gitu ya. Jadi di situ saya flashback, ternyata ini radio, ya kan? Sampai kita sadar bahwa radio itu bukan sesuatu yang cuma hahaha, tapi ternyata ada manfaatnya. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang radio menuju ke arah situ atau hanya just entertain. Karena itu penting banget. Itu penting banget pada saat kerusuhan 98, dan kita melalui fase itu, kita melalui banget, Mas. Benar-benar bagus. Oke. Dan sekarang Sonora Jakarta dan juga Sonora Network sudah memasuki usia ke-49. Dari Mbak Jen, harapan dari paling dalam gitu ya, apalagi dulu Mbak Jen di Sonora juga sangat lama, kemudian juga sekarang masih sering mendengarkan Sonora, sering mampir juga gitu. Harapan terbesar dari hati Mbak Jen untuk Sonora, terutama juga Sonora Network, apa sih Mbak Jen?
Yang pertama tentu ingin Sonora dan Sonora Network terus ya, nggak akan stop di tengah jalan. Dan apa-apa yang baik yang sudah katakanlah kami tinggalkan bisa dilanjutkan, tapi tentunya disesuaikan dengan era sekarang, zaman sekarang. Bisa tetap mempertahankan pendengar lama dan bisa dapat banyak pendengar-pendengar baru. Begitu. Okay. Dan jangan lelah untuk belajar ya, belajar banyak hal. Walaupun mungkin sekarang penyiar tidak menjadi reporter, tidak menjadi produser seperti kami dulu, tapi mungkin ada hal-hal lain yang bisa membantu supaya semua kru, bukan hanya penyiar, bertambah maju lebih dari yang pernah kami jalani dan alami. Begitu, Haria. Iya. Kalau dari Mas Yudi, harapannya nih untuk Radio Sonora yang sudah memasuki usia 49 tahun. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk diundang di hari istimewa ini, begitu ya, luar biasa. Ini penghargaan untuk saya. Terima kasih banyak untuk senior manajemen Sonora yang tidak bisa dapat saya sebutkan satu persatu. Masih ingat saya, itu sesuatu yang luar biasa. Saya juga punya hutang budi yang luar biasa karena bagi saya Sonora adalah rumah pertama saya untuk bekerja secara profesional, dan saya berpikir hutang budi ini harus saya balas. Kalau misalnya diperlukan untuk berdiskusi, saya siap sedia, karena setelah keluar dari Sonora itu hampir 10 tahun karir saya masih di dunia media dan komunikasi. Saya sempat bekerja sama dengan sejumlah institusi besar dan internasional. Jadi pengetahuan yang saya miliki ini saya ingin sumbangkan secara gratis untuk Sonora. Itu yang kedua ingin saya sampaikan. Yang ketiga tadi saya minta lagu Perhaps Love dari John Denver ya. Di syair-syair pertamanya itu kalau katanya itu diubah sedikit, maka saya pikir ini sesuai dengan kondisi Sonora. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin begini. Mungkin Sonora itu seperti tempat istirahat, tempat berlindung dari badai. Itu artinya Sonora memberi saya kenyamanan. Untuk itu kita tetap hangat, dan di saat-saat sulit Sonora ada. Nah, karena itu saya harap lagu John Denver Perhaps Love ini diputar sebagai refleksi kita, bekal kita untuk melangkah lebih jauh lagi ke depan. Ya seperti yang Mbak Jens bilang, kompetisi saat ini amat berat. Ya, kita harus lebih kreatif. SDM kita harus inovatif, dan itu tidak mudah untuk menghadapi tantangan. Tapi saya percaya semangat yang ada itu akan menjaga Sonora tetap berjaya di udara. Terima kasih. Amin. Kemudian kalau dari Mas James, apa ini Mas James harapannya? Saya ini taruh terakhir kayaknya ada maksudnya nih. Oke. Kalau yang tadi beberapa referensi yang saya sudah sampaikan, penyiar sekarang saya cuma ini aja, bukannya saya mendiskreditkan, tidak, tapi yuk kita isi. Semakin kita isi itu knowledge ya, segala sesuatu skill tentang radio, tentang pengetahuan, tentang apapun kita bisa isi. Jadi tidak terbatas dengan satu fokus saja. Karena mungkin kalau saya ambil aja satu quotes ya, the power of radio is not that it speaks to million, but that it speaks intimately and privately to each one of those millions. Itu artinya kekuatan radio itu bukan karena kita berbicara kepada jutaan orang, tetapi berbicara secara intim dan pribadi kepada masing-masing dari jutaan itu. Artinya bagaimana kita bisa share, kita bisa memberitahukan, kita bisa berkawan dengan mereka, karena radio itu adalah teman dekat pada saat orang sedang sendiri. Bisa juga dengan beberapa, tapi lebih ke sendiri. Jadi, jadikan mereka itu sahabat kita. Jadikan itu mereka sebagai sesuatu yang close dengan kita, yang dekat dengan kita. Jadi itu yang saya sampaikan. Yuk isi. Saya karena kita pernah melalui itu ya Mas ya, bukan sesuatu yang kita nggak pernah melalui. Bagaimana itu jatuh bangunnya kita harus menimba ilmu, kita harus ini dan itu, reporter dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu ada manfaatnya. Kita bisa merasakan sekarang bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu impact-nya ke kita. Kita merasakan impact positif. Dan satu lagi yang saya sampaikan tadi sempat adalah radio atau penyiar atau host itu bisa menjadi profesi, Mas. Itu aja. Luar biasa. Mas James sekalian dong, ucapannya untuk Sonora di usia 49 tahun ini.
At least happy birthday to Sonora Radio at 49. Itu betul-betul satu hal yang membanggakan karena kita pernah juga tergabung dalam tahun-tahun seperti itu. Sonora tentu saja harus tambah maju. Walaupun sudah maju tapi harus tambah maju karena di era kompetisi seperti ini tidak hanya kompetisi dengan radio, tapi era digital, era sosial media, era segala sesuatu yang memang ada kalanya menghimpit kita. Tapi aku yakin kok, saya yakin bahwa Sonora itu akan lebih oke lagi ke depan, asal kita tetap berpegangan tangan satu sama lain. Sonora akan tetap maju, kita doakan selalu. Seperti itu, Mas. Selamat ulang tahun ke-49. Terima kasih Mas James. Kemudian Mas Yudi, ucapannya untuk Sonora? Sonora itu sudah melalui berbagai badai ya. Jadi sudah ada DNA untuk mengatasi krisis. Karena itu saya yakin DNA ini diwariskan dari angkatan ke angkatan untuk menjadi spirit bersama yang akhirnya dibangun menjadi visi dan sebuah misi. Setialah dengan visi dan misi itu, dan saya yakin Sonora tetap berjaya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Sonora 49. Ya, Mbak Jen tentunya Mbak Jen. Boleh disampaikan ucapan untuk Sonora Mbak Jen? Tentunya ucapan selamat sudah sampai ke titik ini, ke tahun ini, dan terus maju, jangan takut terhadap apapun yang harus dihadapi, mau belajar untuk semua kru, dan saya, James, Yudi, juga semua kami yang sudah melalui ini semua tentunya akan terus mengawal, akan terus mendukung, dan jangan ragu-ragu kalau misalnya ingin mendapatkan sesuatu yang bisa kami berikan, tentu kami bersedia kapanpun itu. Begitu ya James dan Yudi? Iya, betul Mbak Jen. Pengen pesen lagu sih, tapi udah Yudi duluan sih. Jadi nggak enak. Dia duluan dia. AMKM masih on air menemani sahabat Sonora loh, nanti bisa gabung di AMKM Mas James. Iya. Aku pesen aja deh, kalau masih ada waktu nanti, ya Len Handspan aja lah, for you to remember. Ya. Ngomong Mbak Jen, Mas Jen sama Mas Yudi lihat ruangan siaran yang cuma kelihatan belakang saya ini kangen banget gak sih? Kangen lah Mas. Kangen. Nanti kita siaran deh sama-sama di situ Mas, after pandemic ini deh. Setuju. Harus kopi darat ya? Iya, betul ya. Mas. Baik, Mas James, Mas Yudi dan juga Mbak Jen sehat-sehat selalu, pastinya sukses selalu dimanapun berada. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Arya. Sukses ya untuk Sonora. Terima kasih, sukses juga buat kita semuanya. Dan juga sahabat Sonora, itu tadi perbincangan bersama Mbak Jen, kemudian Mas Jim dan juga Mas Yudi. Dan setelah ini pun juga masih ada sosok yang sangat dekat dengan Sonora, sangat berpengaruh juga dengan Sonora. Ada siapa? Jangan digeser channelnya, pastikan terus bergabung bersama kami. Saya Harya, Mbak Jen, Mas Jim dan juga Mas Yudi pamit. Semoga hari Anda menyenangkan.